warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini seperti biasa kita akan belajar seperti biasa. Namun sebelum belajar, tolong persiapkan dulu semua perlengkapannya. Sudah siap? Oke, alhamdulillah, luar biasa ya. Semangat kalian untuk hari ini. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan kalian anak, ayo laku ketua kelas dipimpin doa teman-temannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Untuk pembelajaran satu yaitu untuk matematika, untuk IPA dan bahasa Indonesia. Ya, namun sebelumnya hari ini siapa yang tidak masuk? Ijar, kemana Ijar? Main. Waduh, si Ijar nih. Siapa lagi? Ara, kemana Ara? Ara pulang kampung. Siapa lagi? Ini sepertinya ada 4 orang yang nggak masuk. Eka mana Eka? Eka kemana? Ada yang tahu Eka? Gak ada yang tahu. Siapa lagi? Satu lagi? Mayan ya, sebetulnya Mayan nggak ada. Kemana Mayan? Tip? Kamu kan rumahnya dekat. Kemana Mayan? Oh, keperluan keluarga. Ya, baik. Ya, oke, baik anak-anakku. Ya, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air, silahkan kalian berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo, berdiri semuanya. Oke, siap ya. Indonesia, bangsa
akan belajar bahasa Indonesia dulu. Ya, apa yang akan kita pelajari? Kalian pernah nggak baca buku? Pernah? Bapak yakin semuanya pernah baca buku kan? Ya. Kansa pernah baca buku? Buku apa yang mau baca? Banyak buku bacaan. Ya. Ya, pernah baca buku? Iya, ya sebagai duta baca harus rajin baca. Ya. Oke, di dalam buku itu kan sering banyak teks ataupun wacana kan ya? Ya, iya nggak? Di dalam buku. Coba deh kamu buka sekarang buku pelajaran kamu lihat. Ada nggak bacaan? Ada nggak? Ada. Nah, di situ di dalam buku terdapat teks ataupun wacana. Nah, dan yang salah satunya ada yang agak menjorok ke dalam, lebih ke dalam tulisannya. Ada nggak? Apa namanya itu? Apa namanya? Ya, paragraf. Nah, di dalam paragraf itu nanti ada yang namanya ide pokok. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah itu tadi tuh, menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ya, nanti akan kita jelaskan. Ya. Nah, lalu yang kedua, untuk mata pelajaran IPA kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Tadi Bapak mau berangkat ke sekolah nih ya, dan di jalan Bapak lihat kucing nyebrang. Lagi nyebrang kucing. Ya, iya. Bapak lagi naik motor, di depan kucing nyebrang. Ya. Ya, kucing bergeraknya pakai apa sih? Kaki. Terus di atas kepala Bapak ternyata ada burung juga lagi terbang. Ya. Nah, burung. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi organ-organ gerak pada hewan dan manusia. Bapak yakin semuanya sudah tahu dan sudah pernah membaca buku, bahkan sudah pernah belajar. Lalu apa tujuan kita mempelajari itu semua? Ya, yang pertama yaitu supaya kalian bisa mengidentifikasi ide pokok. Karena ini bukan cuma dalam kehidupan akan banyak dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan kamu bisa mengidentifikasi ide pokok. Karena ide pokok itu merupakan gagasan utamanya dari sebuah paragraf, ya. Lalu apa lagi? Ya, yang kedua, kamu bisa mengetahui nanti macam-macam paragraf. Nanti ada 3 macam paragraf. Nanti akan dijelaskan di dalam video pembelajaran yang akan kita tayangkan. Ya. Lalu kalian juga dapat mengidentifikasi organ-organ gerak pada hewan dan manusia. Ya. Apa sih organ gerak pada kucing? Apa sih organ gerak pada burung? Apa sih organ gerak pada manusia? Nah, jadi diharapkan kalian semua nanti bisa menerapkan itu semua di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena sampai menentukan ide pokok sampai kamu ke SMA pun nanti kamu akan tetap ada pembelajaran ini. Jadi tolong kamu perhatikan, kamu simak baik-baik pembelajaran hari ini. Karena bukan cuma untuk hari ini, tapi ke depan kalian akan membutuhkan pembelajaran hari ini. Akan terpakai terus. Ya, sampai kamu ke SMA, sampai kamu ke bangku kuliah pun nanti akan ada menentukan ide pokok atau gagasan utama dari sebuah wacana atau sebuah paragraf. Ya, paham? Oke, ya. Ya, ini karena sudah dibentuk kelompok, jadi tolong perhatikan. Baik, silakan perhatikan. Nanti bentar. Ya, pembelajaran hari ini. Nanti setelah itu baru kalian akan 5, 4, 3, 2, 1, 0. baik, perhatikan ya. Semuanya perhatikan. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Selamat ya, kalian sekarang sudah naik ke kelas 5.
Nah, hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 nih. Kita belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajaran yang pertama adik-adik. Mari ya kita belajar dengan penuh semangat. Harus semangat. Ya. Adik-adik yang hebat, perhatikan kelinci yang sedang melompat berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, adik-adik, mengapa ya kelinci ini bisa bergerak atau melompat? Kita akan cari tahu bersama-sama ya adik-adik. Perhatikan semuanya. Di sini ada percakapan Edo dan ayahnya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Tanya Edo. Lalu ayah menjawab, benar, kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama loh dengan organ gerak manusia. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama tentang organ gerak adik-adik. Di sini, Edo berkata, tanpa organ gerak, kita itu tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita tidak bisa bergerak adik-adik tanpa adanya organ gerak di tubuh kita maupun di tubuh hewan adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan nih, mengapa ya kita bisa berlari, berjalan, lalu burung bisa terbang, harimau bisa berlari, kelinci bisa melompat, dan lain sebagainya. Ya, karena di dalam tubuh kita ada organ gerak. Nah, kita baca bersama-sama yuk bacaan ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi adik-adik, sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh kita. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan yang namanya organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak inilah yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, untuk memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua. Ada yang namanya alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, di tubuh kita ada tulang. Tulang itu adalah alat gerak pasif. Dan alat gerak aktif yang berupa otot. Jadi alat gerak di dalam tubuh kita itu ada dua adik-adik. Alat gerak pasif yaitu tulang, lalu alat gerak aktif yaitu otot kita. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini adalah tulang kita. Lalu dalam tulang-tulang ini nanti akan dibungkus oleh kulit. Nah, di situ nanti ada otot. Itu merupakan alat gerak kita. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama adik-adik dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi ketika kita bergerak, otomatis tulang dan otot kita ini juga ikut bergerak.
Tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya adik-adik. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam saja dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif nih tulang, akan tetapi tulang itu mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Alat gerak pada manusia itu Otot disebut alat gerak aktif karena otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya itu dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut yang akan membuat tulang yang pasif tadi bergerak. Nah, akhirnya kita bisa bergerak, berpindah tempat ya. Kita bisa berenang, kita bisa berlari, hewan bisa berlari, melompat dan lain sebagainya. Adik-adik, itu tadi ya bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, dalam teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi ada 5 paragraf ya adik-adik. Nah, masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok lalu ditambah dengan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Apa itu kalimat pengembang? Yuk kita cari tahu bersama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membentuk ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Di kelas 4 kalian sudah belajar nih tentang ide pokok. Contohnya nih paragraf pertama. Nah, paragraf pertama di sini ide pokoknya itu adalah di kalimat awal ya, di awal paragrafnya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini contohnya. Lalu kalimat-kalimat berikutnya yang mendukung ide pokok ini disebut dengan kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup, dan kalimat-kalimat selanjutnya di paragraf 1 ini termasuk dalam kalimat pengembang. Jadi ide pokok ini adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, di sini kan intinya tentang ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Lalu dijelaskan apa itu bergerak. Nah, itu masuk dalam kalimat pengembang. Adik-adik, berdasarkan informasi tadi nih, mari kita menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 2, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, kalimat pengembangnya apa? Itu kalimat berikutnya. Nah, di situ dijelaskan organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Lalu di paragraf ketiga, nah paragraf ketiga ini ide pokoknya adalah tentang organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan, yakni ada tulang dan otot. Nah, kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Jadi dijelaskan nih tentang alat gerak pasif dan aktif, yaitu tentang tulang dan otot. Jadi menjelaskan ide pokok di paragraf ketiga. Lalu di paragraf yang keempat, nah di paragraf yang keempat ini ide pokoknya adalah tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, kalimat pengembangnya itu menjelaskan tentang tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sampai kalimat berikutnya di paragraf yang keempat. Lalu di paragraf yang kelima, kalimat utamanya atau ide pokoknya adalah tentang otot itu merupakan alat gerak aktif.
Nah, di situ dijelaskan pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang itu bergerak. Itu adalah kalimat pengembangnya. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana mencari tahu tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada beberapa ide pokok, lalu kita akan mengembangkan menjadi sebuah paragraf, adik-adik. Contohnya, misalnya ide pokoknya adalah organ gerak terdiri ada atas dua macam. Nah, kalau dari ide pokok ini kita bisa tambahkan nih dalam satu paragraf. Oh, organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot ini memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi dari ide pokok ini kita kembangkan informasi yang lebih banyak tentang ide pokok ini. Lalu misalnya ada ide pokoknya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, berarti di sini kita harus menjelaskan fungsi dari organ gerak. Nah, bisa kita jelaskan, oh organ gerak itu banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya bisa berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Lalu ada ide pokok nih, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kita di sini bisa kembangkan misalnya dari Kak Citra, tanpa organ gerak manusia tidak bisa melakukan gerak apa-apa. Nah, manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan yang spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, kalian bisa kembangkan ide pokok yang ada dengan mencari informasi melalui buku-buku kalian ya, melalui internet. Adik-adik yang hebat, jika kalian sudah berhasil nih menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan organ gerak manusia dan hewan tadi, kalian bisa mencoba mendiskusikan nih dengan teman-teman kalian tentang ide pokok suatu bacaan. Apa saja yang didiskusikan? Misalnya di sini yang didiskusikan adalah yang pertama tentang pengertian ide pokok bacaan, lalu fungsinya, lalu cara menentukan ide pokok bacaan. Misalnya, apa sih pengertian ide pokok bacaan? Nah, ide pokok bacaan atau gagasan yang mendasar atau menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama tadi ya, terletak bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di tengah-tengah paragraf. Nah, fungsi ide pokok bacaan apa? Nah, fungsinya itu untuk menjadi dasar pengembangan dari paragraf. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Nah, cara menentukannya itu dengan membaca kalimat dalam paragraf itu satu demi satu. Lalu menentukan nih inti paragraf tersebut. Inti paragraf tersebutlah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Lalu ide pokok tadi bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 tentang organ gerak. Oke ya, selesai untuk video pembelajaran. Kira-kira ada nggak yang belum kalian pahami dari penjelasan tadi? Ya, ada berapa alat gerak pada ada manusia dan hewan? Ada apa aja, Lip? Ya, pasif itu tulang. Otot. Betul. Ada dua macam alat gerak pada manusia. Yang pertama yaitu alat gerak pasif, yaitu berupa tulang. Apa sih alat gerak pasif? Ayo, ada yang tahu? Apa itu alat gerak pasif? Kalau pasif artinya apa sih? Kalau pasif artinya kan ada aktif, ada pasif. Kalau pasif itu apa sih? Diam aja ya. Ya, tuh. Ya.
Kayak si Tama, diem aja. Nah, itu pasif. Artinya kalau tanpa alat gerak aktif, alat gerak pasif dia nggak bisa bergerak. Tulang tanpa otot dia nggak akan bisa gerak. Paham? Ya. Pasif artinya dia udah, kalau nggak ada yang ngegerakin, kalau nggak disuruh, kalau nggak diperintah, dia akan diam aja. Ya. Nah kalau aktif, nah berarti dia tuh aktif. Biasa kalau yang aktif kan cuma kemana aja kan? Ya, kayak si Kansa tuh kan, lari sana, lari sini, joget sana, joget sini, ya kan saya. Ya, itu aktif. Nah berarti aktif tuh. Kalau tanpa alat gerak aktif, tulang tidak akan bisa bergerak. Percuma, ya. Nah begitu juga kalau misalnya ada ototnya doang, ya ototnya aja, nggak ada tulangnya, gimana? Kira-kira bentuk tubuh manusia tanpa tulang seperti apa? Ya, kayak spesies, tahu spesies? Ya, kalau ya, itu salah satu fungsi dari rangka atau tulang, yaitu memberi bentuk tubuh kita. Kalau nggak ada tulang, ya bentuknya kamu seperti spesies, tahu spesies? Ya, selain dia. Begitu si biji didiriin, langsung netel, ya gitu ya. Ya, nah oke, untuk lebih jelasnya baik perhatikan satu lagi sini. Oke, baik perhatikan. Ini ya, sebetulnya ini adalah inti dari tadi, dari video tadi. Ya, alat gerak pada hewan dan manusia itu terdiri dari dua, betul? Seperti yang tadi Alif katakan bahwa ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak aktif berupa otot, alat gerak pasif berupa tulang. Ya, maka disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sementara alat gerak pasif yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ya, tanpa otot tulang tidak bisa melakukan gerakan. Sementara pasif berarti dia yang dapat bergerak. Ya. Oke, perhatikan ini di sini contoh-contoh alat gerak hewan dan fungsinya. Ya. Seperti tadi Bapak contohkan, ketika Bapak akan berangkat, ada kucing sedang menyeberang, ada burung sedang terbang. Nah, oke, perhatikan. Sini ada beberapa hewan, Bapak beri contoh, ya. Lihat ikan. Tahu ikan? Bapak yakin setiap hari Mas. Banyak yang sekarang bahkan sedang booming. Ikan apa yang di akuarium? Ikan apa? Sana. Iya, nih yang biasa mancing lama ya, Mak. Ya, Mak. Sering banyak dapat di sawah. Kalau mancing dapat ikan? Nah, kamu tahu ikan bergeraknya dengan apa? Ya, sama sirip dan ekor. Tahu sirip? Sirip itu yang di sampingnya. Ya, ekor yang belakang. Tahu ekor? Kalau ada si Tama mah bahasa orang sini mah buntutnya, gitu ya. Ya, ekor sirip itu yang di samping. Ya, yang bisa bergerak begini. Ya. Itu sirip dan ekor. Amfibi atau amfibi? Apa contohnya? Hewan amfibi? Iya, betul bilang. Kata. Abang bergeraknya pakai apa dia? Pakai kaki. Gimana bergeraknya? Melompat. Ya, jangan pakai gigi, nanti nabrak ya. Lalu ada reptil. Apa itu reptil? Ular, betul ayah. Apalagi? Hah? Buaya, kadal, apalagi? Hah? Apalagi? Hah? Apa? Komodo, ya. Nah, kira-kira mereka bergeraknya dengan apa? Buaya bergeraknya pakai apa? Pakai kaki dan ekor. Gimana sih kalau bergerak? Ya, pakai ular. Pakai? Ya, pakai otot perut atau kulitnya ya. Komodo? Sisir pakai kaki. Apalagi? Ya, itu ya banyak. Ayam? Burung? Sayap dan kaki. Burung bisa terbang, bisa juga berjalan. Ayam bisa terbang nggak? Ayam bisa terbang nggak? Tadi pakai sayap ayam. Ya, bisa, tapi dia nggak lama kan ya. Cuma paling loncat, nggak jauh. Terbangnya pun rendah itu ya, kalau ayam. Gitu ya. Oke. Ya. Lalu ada burung. Tuh, tadi burung nih ya. Burung pakai apa?
Sayap dan Oke, kaki. sayap dan kaki. Sudah jelas. Lalu ada mamalia. Apa itu hewan mamalia? Paus. Apa ya? Paus. Apa ya? Paus. Hewan menyusui, betul. Hewan yang berkaki empat. Nah, sudah jelas ya, kalau kakinya 4 dan bergeraknya pakai apa? Pakai kaki. Ya, paham tuh. Ya, untuk alat gerak paham? Ada pertanyaan? Yuk. Sebelum nanti kita akan mengerjakan LKPD, dipahami dulu. Oke. Kalau tidak ada, lanjut kita ke mata pelajaran bahasa Indonesia tentang pengertian ide pokok. Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Ya, apa sih ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar dari permasalahan suatu teks. Nah, tadi paragraf. Apa sih paragraf? Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang terdiri dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokoknya cuma satu tadi. Kalimat penjelasnya bisa beberapa. Ya. Nah, itu ya. Bagaimana caranya? Baca teksnya, cara menentukan ide pokok, baca teksnya, pahami. Nah, biasanya ide pokoknya ada di awal. Nah, paragraf yang ide pokoknya ada di awal namanya adalah paragraf deduktif. Lalu kebalikannya, deduktif ada di awal, kalau induktif ada di akhir. Pahami ya, nanti akan ada di LKPD ya. Diperhatikan salah satu contohnya. Ya, gurita. Ya, ini gurita coba. Yasmin baca Yasmin. Kelihatan kan? Baca enggak apa-apa. Ayo. Turun. Tuh baca tuh. Ayo guru. Lama baca lama. Ayo guru baca. Bapak. Cuma ada enggak mau. Ayo dong semangat. Ya baca ya. Ya baca. Ayo baca ya. Sip. Kelihatan kan? Ya, baca. Sip. Ayo. Yang mau baca, yang bersedia maju ke depan. Bila yang mau bila sini depan, bacain. Bila nggak apa-apa, ayo bro. Bila, dan bila, ayo bro. Sini nggak apa-apa. Ya Aurel, Yasmin. Oke, bapak yang baca ya kalau pada mau. Ya, gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang. Nah ini nanti akan ada pembelajaran berikutnya itu tentang hewan vertebrata. Ya, dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ide pokoknya ada di awal. Ini yang dia bertulisan warna biru sampai ke dengan titik. Itu satu kalimat namanya. Ya, paham semuanya? Ada pertanyaan untuk menentukan ide pokok? Bapak yakin semuanya sudah bisa. Karena ini sudah mengulang pembelajaran di kelas 4. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau ada yang nanya, Bapak yang nanya. Ya, apa? Tadi paragraf yang kalimat pokoknya ada di awal disebut paragraf apa? Deduktif. Kalimat pokok yang adanya di akhir paragraf disebut paragraf apa sih? Induktif. Mantap. Sip. Ya. Oke. Kalau sudah paham semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan, baik, Bapak akan berikan LKPD ini karena sudah membentuk kelompok masing-masing. Aturan ini, Bapak harap dalam bekerja kelompok semuanya bekerja, ya, bukan cuma satu orang, semuanya akan Bapak bagikan nanti, ya, bukan cuma per orang, bukan cuma untuk satu kelompok, setiap orang harus bekerja, semuanya akan kebagian. Nanti yang dikumpulkan ke Bapak cuma satu, ya, karena nanti dalam kerja kelompok ini ada penilaian, yaitu yang pertama keaktifan, ya, jangan cuma diem aja, ya, nanti ada keaktifannya akan dinilai sama Bapak. Terus sama keaktifan kedisiplinan, awas jangan sampai nanti giliran kerja kelompok malah mengganggu temannya, nggak boleh, ya. Oke, baik, akan Bapak bantu berikan ya.
Silakan satu-satu. Jangan dikerjakan dulu nanti ya. Nanti masih ada satu lagi. Apa? Bentar, satu lagi. Dan kalian selain mengerjakan LKPD, nanti Bapak mau kalian membuat sebuah proyek, yaitu membuat kartu wacana. Ini disebutnya kartu wacana ya. Nanti silakan kalian di sini sudah disediakan beberapa paragraf. Kamu cari pasangkan dengan ide pokoknya, dan yang terakhir nanti di sini adalah kalian membuat salah satu paragraf deduktif. Ya, silakan nanti ketua kelompoknya ataupun anggota kelompok yang lain yang tulisannya rapi tulis di bawah sini. Ya, paham ya? Di sini Bapak sudah sediakan beberapa paragraf, tinggal kamu pasangkan dengan cara ditempel nanti. Di sini paragrafnya, baru sebelahnya adalah apa ya? Ide pokoknya. Paham ya? Oke. Silakan nanti dipasangkan ya. Ya. Apa? Ya, sudah. Silakan dikerjakan dulu sama-sama dulu. Ya, silakan yuk dikerjakan. Yuk. Terserah mau yang mana dulu, mau yang KPD-nya dulu atau silakan mau kartu wacananya dulu. Silakan kalian kerjakan yang menurut kalian mudah, yang menurut kalian bisa cepat. Silakan. Terserah, ya. Iya. Jawabannya kalau nggak cukup di belakang ya. Jawabannya di belakang kalau nggak cukup, tulis namanya, nama kelompoknya. Jawaban kalau tidak ada, di situ ada petunjuknya ya. Di situ ada cara petunjuk maupun tujuan pembelajarannya. Ya, silakan. Kami silakan kerjakan yang paling mudah dulu menurut kamu. Ada kesulitan nggak? Yo. Ya, ini udah paham kan? Yang ini? Paham? Yo. Silakan. Menurut kamu yang paling mudah dulu. Silakan. Semuanya harus bekerja. Tidak ada yang ngobrol ataupun tidak ada yang bercanda atau tidak ada yang mengganggu temannya. Ayo Pak. Apa dulu? Kemudian yang mana dulu? Satu wacana dulu atau yang itu? Ya silakan kalau mau dibagi dua. Misalkan misalkan 3 orang mengerjakan itu, 3 orang mengerjakan itu, silakan terserah kamu. Yang penting nanti keduanya harus bisa, semuanya harus paham ya. Silakan kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Ada kesulitan? Silakan. Ya halaman 3. Tadi halaman 3. Kita dari sebelah. Oh iya, silakan. Cari. Ya, Rahma jangan bercanda. Ayo Rahma. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti tinggal presentasi ke depan satu persatu setiap kelompok ya. 15 menit dari sekarang.
Ya. Ya, ada. Ya. Yuk. Udah? Ya, kenapa apa? Apanya? Di itu nanti di sana. Tulisnya di sana. Ya, kita buat sana. Ya. Betul. Ya. Sebelah kiri paragraf. Itu kan ya biar enak. Nah, gitu. Iya, gitu. Nah, gitu. Oke? Sip. Ya. Kenapa? Lemnya. Berapa lem? Lem. Ayo, silakan kerjakan. 15 menit nanti. Lagi jawab pertanyaannya kamu yang apa yang maksud dengan bergerak. Tadi apa? Hah? Kalau nggak cukup di belakang mau bilang jawabannya di sini. Yuk. Ada kan tadi? Ya, udah. Yuk, jawab silakan. Yang apa? Hah? Iya, ini maksudnya yang jawaban ini kan jangan cuma ada pertanyaan jawaban dan tulisan jawaban pada. Kalau kamu di belakang, ini apa petunjuknya enggak apa? Kamu jawab. Itu apa petunjuknya? Kamu tunjuknya harus ngapain dulu kan itu? Lihat di situ tuh, ya. Berdoa sebelum belajar. Aduh, udah lanjut kita ya. Yuk, nggak dijawab, udah cepetan yuk. Lihat yang itu tuh, ini jawaban ya. Lihat ya, yang nomor 1 jawabannya boleh di belakang. Nah yang nomor 2, kamu kan tadi tuh bapak kasih proyek membuat kartu wacana kan? Saya jawabannya di situ yang nomor 2. Paham ya? Ya untuk kan situ ada 2 pertanyaan di dalam LKPD ya. Yang 1 kamu jawab, yang kedua itu baru membuat kartu wacana tadi. Ya. Kenapa Ji? Ya. Silakan Ji kalau memang udah bisa dibagi 2 teman-temannya. Yang 1 mengerjakan LKPD, yang 1 bisa mengerjakan kartu wacana. Oke, buka aja nggak apa-apa. Nah, ini cepat nih ngomongnya, ayo, bagus. Tuh ada yang itu, nanti tinggal tulisnya, nanti membuat paragraf. Sekarang kalau ada KPD dulu, nanti yang tulisannya paling rapi, baru tulis ya. Ada ya? Ada 3. Kalau udah boleh berangkat. Pasangannya mana Ji? Mana pasangannya? Suami yang mana? Yang mana Ji? Gimana? Mana Ji? Pasangannya yang mana? Ya, tempel. Ini sebelah kiri paragraf. Ini baru yang berikutnya. Mana udah yang tadi pasangannya mana? Yang lagi dulu. Ini sebelah sini. Nah, di atas dulu supaya gampang nanti. Nah, ini baru kamu cari pasangannya. Bukan dulu. Yang bilang udah sejauh mana? Ayo 15 menit ya. 10 menit lagi. Ayo, bilang bagi 2.
bagi dua ya, karena waktunya. Ini sudah ya, bukan wacananya. Karena teman kamu nggak bawa lem, jadi bisa dikasih pinjam. Dari pasangannya, tempel. Sini. Nggak usah, ini aja nggak usah pakai nomor 2-nya, langsung aja. Tempel aja yang ini. Mana pasangannya deh? Cari. Ini cari. Kemana ininya? Mana pasangannya? Mana? Ya. Betul. Mana? Cari. Nah, ya, sini tempel. Ya, mana pasangannya? Ya, pasangannya pasangannya itu masing-masing udah ketemu. Nah, ya. Sebelahnya mana? Itu pokoknya mana? Itu pokoknya. Mana? Ya dulu, perhatikan. Nah, tempel, pakai lem. Tempel dulu pakai lem itu. Ya, terus, kalau nggak kamu cari dulu nanti nggak tempel. Cari pasangannya dulu. Ya, itu sama. Ya, mana pasangannya? Betul. Ya, itu betul. Terus, nah, itu terakhir. Nah, tempel. Tempel di lemin, pakai lem. Ya, tempel. Nah, baru nanti yang nomor 2 yang B membuat sini paragraf ini. Ya, tulis. Yuk, silakan. Ya, apa? Ya, buat paragrafnya. Ya, contohnya udah. Ya, gimana? Kelompoknya. Salah satu sini mana? Ya, kenapa sih? Kenapa Hamzah? Ini berarti yang sangat sudah mau cari. Nggak usah. Berarti yang bisa. Ini ya. Dengar. Nah. Nah, sip tempel. Yo. Udah silakan Alfa, kerjakan yang ini yang paragraf deduktifnya. Ya, yang kesulitan? Ya, salah. Ini kelompok sini udah? Ayo Lip, cepetan. Ayo, jangan ngobrol. Tajam, ngobrol. Tajam. Jadi langsung ini. Yang apa? Yang paragraf deduktifnya. Ya, kalau udah sudah langsung intinya sudah apa? Paragraf deduktifnya langsung ditulis saja. Sudah. Oke, paragraf deduktif. Jadi, yuk. Ini udah semua nomor 1 udah semua jawab. Jadi langsung ini. Nah, yuk 5 menit lagi ya. Ayo. 5 menit lagi. Setelah itu kita presentasi maju satu persatu ke depan, ya. Satu kelompok bareng-bareng. Ya. Nggak usah kamu cari mana tadi kamu buat dua paragraf deduktif dengan yang tadi. Yang tadi mana yang tadi? Nah, yang tadi. Ya. Nah, tulis di situ silakan. Ya. Ya, Bang.
Yuk. Gak usah kan udah di sini semua. Itu nggak usah. Yang nomor 2 nggak usah bapak bilang, itu di sini tinggal wacana. Ya. Ayo Alif, udah belum? Ya, yang tinggal buat paragrafnya. Ya. Nah. Iya, ini kan udah jawabannya udah di sini. Udah, nggak usah ya. Nggak usah nanti buat. Tinggal tulis yang ini tinggal buat paragraf itu kita dulu. Ini jawabannya di sini. Yang ini kan harus di sini. Ya. 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 Ayo bilang 5 menit lagi. Ya, ya. Yuk, kita tulis. Nanti kamu bacakan ya. Ayo, misalnya. Ya. Ayo lagi. Ayo bentar, udah tulis. Yuk. Ya, good. Yang bagus Kansa. Rambut ganteng ya. Ada siapa? Oh, ya. Enggak, kan itu jawabannya udah di sini. Oh, sama. Iya, kan ini bikin proyek yang membuat dan baca. Ya. Gak usah. Aja, jangan bercanda. Ayo, 3 menit lagi. Udah 3 menit lagi. Udah kan? Sedikit banget. Nah. Udah semua? Udah ya? Baca. Udah Lili, selesai ngomong? Iya, benar. Tunggu. Gak apa-apa nanti ini aja ya. Alif udah? Ngomongnya selesai? Oke, udah semua ya? Oke, kalau udah, yuk kelompok nasionalis, Gigi maju ke depan. Ya semuanya, semuanya maju. Sini ke depan. Ya, bawa. Karena kamu dibacain. Yuk. Yuk kelompok nasionalis, Gigi. Ayo semuanya, Gigi, Kaliana, Kanza, Ajam, dan Rafki. Di presentasi di depan. Ada depan.
Ya, tolong perhatikan, kelompok nasionalis akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Yuk, mulai dari yang nomor 1 dulu. Jawabannya apa Jam? Silakan. Perkenalkan diri dulu. Ucapin salam dulu. Yuk. Kami dari kelompok nasionalis akan mempresentasikan hasil hasil pengerjaan kelompok. Ya, silakan Jam dibacakan. Yang nomor 1 jawabannya apa? Ya, yang 1A sampai E-nya itu kan ada. Yuk, yang A. Pertanyaannya apa Jam? Apa itu bergerak Jam? Berpindah tempat. Oke, terus selanjutnya jawab dulu. Terus, sampai. Ya. Apa Jam? Ya, itu akan bergerak. Oke, lanjut. Apa Jam? Atas. Terus. Ya, terus. Ya. Di untuk kartu acaranya, silakan dibacakan. Perhatikan ya. Kurang keras di suaranya. Oke, cukup. Ya, silakan dikumpulkan sini satu-satunya satu ngomong aja. Kartu acaranya. Oke, sama jawabannya. Oke, yang lain boleh dulu. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kelompok religius. Silakan. Ayo, maju. Bacakan di depan sama-sama semuanya. Yuk, silakan perkenalkan nama-nama kelompoknya. Yuk. Religius. Lupa nama kelompoknya. Religius. Yuk. Nah. Ya, silakan dibacakan yang nomor 1. Yang nomor 1 Sultan, ya. Boleh, ketua kelompoknya. Ya, terus bacain aja dulu semuanya. Gak usah lirik berapa. Oke, jangan dikumpulkan. Tuh, kumpulkan. Ya. Ya, kelompok gotong royong ayam. Ayo, kelompok ayam. Ya, silakan. Yuk, silakan ya.
Terus bacain. Enggak, itu yang nomor satu. Jawab nomor satu dulu. Ya, udah. Udah. Ya, ya udah bacain. Silakan dibuka di depan. Yuk, kelompok nasionalis. Alif, silakan maju di depan. Ayo, ayo, ayo. Yuk. Ayo, Alif, depan. Ya udah, ayo, siapa? Dia nggak apa-apa, berarti nggak bacain nomor satu jawabannya. Ayo, terus. Terus terakhir. Udah. Ya. Ya. Kertas soalnya nggak beneran. Ya, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan semuanya. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Oke, kita lihat perhatikan. Oke, dah, baik perhatikan ya. Ya. Ya, udah. Ya. Oke, baik perhatikan. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Selanjutnya nanti kita akan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kamu hari ini ya. Ini kalau tadi berkelompok, sekarang sendiri ya, perorangan ya, karena nanti ini untuk nilai harian kamu ya. Oke, baik perhatikan. Sama waktunya ya. Sebelumnya yang tadi apa itu bergerak? Artinya berpindah tempat. Hewan tanpa alat gerak, hewan atau manusia tidak akan bisa Lalu apa fungsinya alat gerak? Itu tadi untuk melakukan perpindahan tempat. Masa mau di sini terus bapak ya? Bapak pasti yang berpindah dengan kaki ya, maju mundur, kanan ataupun kiri. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi ya, sama waktunya 15 menit ya. Oke. Ya, silakan. Ya, sama semua Pak dari tadi yang tadi. Jangan lupa beri nama. Ya.
yang bagian? Sudah semua? Sudah. Sendiri-sendiri nggak boleh kerja sama ya. Ya. Hah? Di sebelahnya aja di bawah sini. Ya, di bawah apa situ. Ya, boleh. Boleh sini. Ini saya tidak apa-apa. Iya. Pegang aja. Pegang aja. Silakan, kalau yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, iya boleh di samping bila. Ya. Ya, boleh dikumpulkan. Silakan, kumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ya, kumpulkan dulu semuanya. Ya. Elit, kumpulkan. Ini udah sih. Yuk, jadi kumpulkan. Ya, dikumpulin ya. Ya, udah, yuk dikumpulkan. Yuk, kumpulin semuanya. Semuanya. Ini lip. Yuk. Boleh sih. Udah. Oke. Nggak boleh nyontek. Tuh ya.
Ya, yuk. Terima kasih. Udah, yuk. Oke, dah. Baik, gini. Ini adalah hasil evaluasi. Nanti yang nilainya di bawah KKM akan ada remedial. Dan bagi yang nilainya sudah di atas KKM akan ada pengayaan ya. Artinya remedial itu apa artinya? Nanti kalian akan diberikan pelajaran tambahan atau tugas, apakah mengerjakan tugas atau nanti membaca buku atau merangkum nanti. Ataupun nanti kalian bisa dibantu dengan teman kalian yang hari ini belum mendapatkan nilai memenuhi KKM, nanti bisa dibantu dengan temannya yang hari ini sudah mencapai KKM. Oke, baik. Ya, kira-kira apa manfaat yang kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Ya, apa ya manfaatnya ya? Lip, apa manfaat kamu yang kamu temukan hari ini setelah pembelajaran? Apa Lip? Ya, ya. Ayo apa? Di apa manfaat yang kamu ambil hari ini? Dapat mengetahui organ gerak. Apa lagi? Apa? Selain mengetahui organ gerak, apa lagi? Iya, mengetahui macam-macam paragraf. Bermanfaatnya kira-kira pembelajaran kita hari ini? Terus, senang nggak untuk pembelajaran hari ini? Senang. Oke, ya. Baik, untuk besok kita akan belajar tentang apa? Untuk besok kita akan belajar tentang masih organ gerak ya. Cuma untuk besok kita lebih cenderungnya ke fungsinya, ke fungsinya. Kalau sekarang kan cuma macam-macamnya ya. Besok kita akan lebih memperdalam tentang fungsi organ gerak pada hewan dan manusia. Oke. Pembelajaran hari ini cukup. Silakan kamu boleh dirapikan bukunya. Ya. Ya, semuanya dirapikan bukunya. Dah. Tamat bukunya, buku paketnya dirapikan. Nanti dikembalikan ke perpustakaan ya. Sama, kumpulin Mas. Buku paketnya nanti dikembalikan ke perpustakaan selanjutnya ya. Ya. Oke, udah. Yuk. Silakan kalian pilih doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tolong di rumah belajar lagi dengan giat ya. Di perjalanan tolong hati-hati, yang bawa sepeda, yang jalan kaki harus berjalan di sebelah kiri. Hati-hati ya. Salam dengan orang tua kalian ya. Jangan bercanda ketika turun dari tangga ya, jangan sampai dorong-dorongan. Sekali lagi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan sampai besok ketemu lagi di jam yang sama ya. Oke, silakan untuk yang perempuan dulu, boleh lebih dulu. Cowok, mana nih orang?
aja, rapi. Di kelas sebelah. Yuk, yang laki-laki nggak boleh dorong-dorongan. Awas, bakunya dikerapikan dulu. Karena bunyinya dalam semuanya. Ya, oh, boleh sini. Ayo, ayo, ayo.